artikel yang dibuat begitu. Development Studies metodenya, mohon maaf saya langsung komen ya Bu Ayan, langsung ada waktu. Silakan Prof. Ya, metode penelitiannya itu nggak ada tipe formative evaluation. Jadi kalau development research itu tipenya development studies. Jadi itu tolong diperbaiki, bukan tipe formative evaluation. Tahapannya ada 2, preliminary study sama formative study. Jadi ini tolong diperbaiki untuk metodenya Bu Helen. Itu yang untuk yang paparan, siapa yang paparan ya? Nabila, Kelompok 3 tadi Nabila, ya? Prof. Ya, kelompok 3. Ya. Oke, analisis lakukan secara deskriptif, tapi tidak terlihat ini hasilnya seperti apa. Kemudian hasilnya belum kelihatan itu dan juga belum ada kesimpulan. Itu untuk di bagian abstrak. Baik Prof, jadi tolong dicatat oleh kelompok 3, kelompok yang lain juga ya, karena ada 11 kelompok. Kalau semuanya harus dilihat satu-satu tanpa memperbaiki apa yang sudah diperbaiki, artinya kan mengulang-ulang. Nah ini untuk metodenya tadi, tahapannya formative evaluation, itu yang kedua, tahapannya itu ya, bukan tipenya. Kemudian di sini belum kelihatan hasilnya dan kesimpulannya apa. Ya, belum ada kesimpulan, belum ada hasil, kemudian belum ada kesimpulan. Jadi paham tambahkan. Sudah siap kelompok Nabila? Iya, Bu. Saya izin ya Bu Helen, silakan dilanjutkan Bu Helen ya. Iya Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Nah, kelompok 3. Tolong diisi ya Excel-nya. Ingat kita di pertemuan minggu depan itu pertemuan terakhir. Jadi kalau artikel kalian yang sudah disusun itu tidak dikomentari, tidak dipaparkan, akan jadi permasalahan nanti. Karena banyak artikel yang akhirnya ketika dipublish itu tidak ditanggapi oleh jurnal karena mungkin penulisannya yang masih belum benar, isinya masih salah, kemudian tidak sesuai dengan format. Jadi tolong kita kerja sama supaya kerjaan kalian tidak berat, pekerjaan saya juga tidak berat gitu. Caranya gimana, Bu? Artikel yang sudah dibuat, buatlah sebaik mungkin. Kemudian sudah diberikan revisi kepada kelompok yang lain, perhatikan revisinya, sehingga kalian bisa merevisi artikel yang kalian buat. Jadi kalau misalkan kelompok ini sudah kesalahannya development research gitu kan, kelompok yang lain yang menulis dengan menulis yang sama perbaiki gitu. Jadi kesalahannya tidak berulang-ulang. Kelompok 3 mana? Halo? Ingrid hadir di ruangan? Hadir, Bu. Kenapa slow respon sekali? Tidak ada jawaban gitu.
Apa belum siap pagi ini untuk kuliah atau kenapa? Kenapa? Belum siap atau memang artikelnya belum selesai atau kenapa? Kita kan di pertemuan 15 ini memang harusnya seperti yang saya sampaikan tadi Bu, boleh enggak grup dikirimkan untuk linknya boleh. Artinya memang hari ini kalau misalkan tadi Prof Ratu sudah masuk, sudah ada beberapa masukan, nanti beliau sepertinya lagi di perjalanan sehingga enggak bisa untuk ikut mereview satu persatu, tapi artinya tugas kita ini tetap akan dikumpulkan di pertemuan 16, harus diselesaikan. Jadi kerjasamanya kalian menyelesaikan, apa yang bisa menjadi masukan akan disampaikan sehingga kalian bisa merevisi, sehingga nanti ketika dikirimkan di artikel diterima, tidak sampai ditolak, tidak sampai menunggu begitu lama. Kenapa Ingrid? Apa belum siap untuk presentasi? Kalau memang belum siap, kita lanjut jam 1 nanti. Silakan jam 1 kita masih bisa lanjutkan, tapi kalian kan ada kuliah lagi. Apalah solusinya supaya artikel kalian itu siap, kalian bisa paparan, kemudian tanggal pertemuan 16 itu selesai semua. Kenapa? Belum siap? Ya ini kan tinggal, apa suara kalian tidak kedengeran? Gimana? Apa kendalanya? Maaf Bu, tadi Nabila terkirim. Ya kan ada anggota kelompoknya yang lain, kan bukan hanya Nabila. Ya enggak? Masa yang anggota kelompok lain enggak bisa menghandle dulu, kelihatan temannya sudah hilang. Oke, silahkan dilanjutkan. Baik Bu, izin Bu. Bila perwakilan dari kelompok 3 mau menjelaskan artikel yang sudah kami buat. Untuk di bagian abstrak ini, Judulnya dulu. Atas, judulnya ada enggak? Ada judulnya. belum ditanyain Bu. Nah, minggu lalu itu sudah disampaikan judul itu yang paling penting. Gimana cara mengomentari, gimana caranya mereview, bagaimana caranya memperbaiki kalau judulnya belum ada. Saya kan tidak bisa mengira-ngira apa yang mau kalian tulis. Tadi belum ada hasilnya, belum ada kesimpulannya. Itu semua sesuai dengan judul. Kalau judulnya untuk melihat kemampuan, beda lagi. Kalau judulnya hanya mengembangkan soal, beda lagi. Kalau di kelas Palembang, saya sampaikan untuk soal-soalnya, konten-kontennya harus jelas. Kenapa? Supaya kalian bisa menulis artikel pengembangan soal PISA untuk konten apa begitu. Nah, sehingga mereka soal untuk judulnya semua pengembangan. Nah, yang ini apa judulnya gitu. Itu PR-nya. Ini kalau judulnya enggak ada, ya komentarnya secara keseluruhan saja. Kalau sampai tanggal 16 masih begini ya, saya sampaikan ke Prof Ratu, Prof nilainya belum ada, mereka belum selesai mengerjakan artikelnya, saya enggak tahu apa yang mau dipublish, itu yang akan saya sampaikan. Karena saya enggak mungkin ngasih nilai tugasnya belum selesai. Saya enggak mau di akhir nanti jadinya kesalahannya bertumpuk di saya. Pasti Prof Ratu bilang, kenapa enggak dipublish, kenapa enggak selesai? Kalaupun dipublish, kenapa tidak satu artikel pun diterima? Kan ini akan jadi pertanyaan. Jadi di saat ini, hari ini, dan minggu depan itu kesempatan kita untuk memperbaiki lah. Nanti judulnya tolong ditambahkan, yang lain juga judulnya tambahkan. Dan tidak satu pun yang nanya ke saya, Bu, kami kesulitan buat judulnya. Atau gimana ya? Sulit juga jadinya memperbaiki, tapi kalau kalian belum tahu apa yang mau ditulis, gitu. Silakan dipaparkan dulu abstraknya, Nabila. Baik Bu, untuk di bagian abstraknya ini kami sudah menuliskan tujuan dari penelitian ini, terus metode penelitian. Tunggu, ada berapa soal yang dikembangkan? Ada 5 soal Bu.
Oke, tipe 2, 3, 4, 5, 6 ya. Apakah semua soal itu di akhir diambil? Apakah semua soal yang 5 tadi itu layak untuk dijadikan soal dan ditampilkan di artikel? Nah, itu nanti silakan kalian gali lagi, dijawab. Di sini kan penulisannya tipe untuk soal level 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terus untuk kelas berapa nih? 8. 8, Bu. Nah, tadi yang disampaikan Prof. Ratu itu metode penelitian digunakan adalah development research tipe formative evaluation. Formative evaluation itu ada di bagan. Di bagan itu kan ada 2 jenis kan kalau kita lihat. Nah, kemarin ada yang nanya saya, Bu, itu salah satu kelompok yang mereka mencari juga begitu. Mana ya? Mana? Ada satu kelompok yang tanya ke saya. Nah, ada self evaluation, kemudian ada, nah di sini, Bu, kami kalau misalkan tidak dapat bagan untuk formative evaluation itu, jadi di metode penelitian itu ada formative evaluation, tapi metode penelitiannya bukan formative evaluation. Kita kan mau mengembangkan, pengembangannya ini mau pakai apa? Apa pakai Tesmer? Apa pakai research? Itu tergantung gimana kalian mengembangkan soalnya. Kalau kalian lihat artikel yang sudah dibuat, mana ya, yang sudah dikirimkan, apakah di situ tidak ada ya? Nah ini, proses penelitian meliputi tahap awal yang meliputi persiapan dan evaluation formatif. Nah itu ada tulisan tahapan, berarti kan bukan ininya, bukan. Maksudnya tuh sampai formative evaluation ya. Di sini ada self validation, ada expert review, one to one dan small group. Penelitian belum mencapai tahap field test. Belum tergambar apa yang mau dituliskan sebenarnya, abstraknya. Pendahuluannya gimana coba? Siapa yang menuliskan bagian pendahuluan? Nabila sama Bella, Bu. Berapa orang anggota kelompoknya? Nabila, Bella, terus siapa lagi? Desi, Hidayah, sama Raisya Adisti, Bu. 5 orang, Bu. Bagian pendahuluannya Nabila sama Bella. Kemudian yang 4 orang lagi, apa tugasnya? Berbagi di metode sama itu, Bu, kesimpulan, sama di hasil juga dan pembahasan. Coba yang pendahuluan gimana dijelaskan? Apa yang kalian tulis? Kenapa kalian menuliskan itu? Yang di pendahuluan ini, Bu, untuk di paragraf pertama itu kami menjelaskan tentang PISA secara singkat dan kondisi idealnya, Bu. Kayak Indonesia juga turut dalam PISA gitu, Bu. Terus PISA ini pengertiannya apa gitu, Bu. Untuk di paragraf 2 itu kami menjelaskan tentang tujuan dari PISA. Ke bawah lagi coba. Lanjut. Apakah Lalu tidak ada pustakanya? Apakah tidak ada daftar pustakanya? Ini udah ditulis. Nah, apakah ada, ini sumbernya harusnya dibuat di akhir kalimat. Seingat saya kelompok yang sudah presentasi minggu lalu tuh mereka ada pustakanya. Tapi apa ada apa enggak ya? Thomas pakai pustaka enggak waktu pertemuan yang sebelumnya? Thomas Ya, Ibu. apakah pakai daftar pustaka? Bukan daftar pustaka di bagian daftar pustaka ya, pakai kutipan enggak? Menulis artikelnya.
Iya Bu, pakai kutipan Bu. Nah, itu sudah dibuat oleh kelompok yang sebelumnya. Artinya dalam menulis pendahuluan kita harus menggunakan kutipan karena harus pakai dasar berpikir latar belakangnya apa. Kita kan tidak mungkin nulis pendahuluan itu tidak ada latar belakang berpikirnya. Kalau dikatakan di sini, oh hasil pisahnya begini, ini diambilnya dari sumber apa, itu kan perlu. Dan mungkin kita, kalau tidak ada sumbernya, orang tidak yakin apakah betul begitu, apakah ini memang hasil pisahnya. Kalau misalkan mereka penasaran, ternyata hasilnya dirasa tidak sesuai, kalian tuliskan misalkan ranking misalkan 70, kemudian mereka pergi ke sumber itu, mereka lihat ternyata bukan ranking 70 yang betul, artinya kalian menulisnya salah begitu. Ada dua opsi, ada dua kasus. Kalian yang menulisnya salah atau sumbernya yang salah. Kalau mereka periksa sumbernya, ternyata yang kalian nulis yang salah gitu. Jadi di bagian pendahuluan itu berisi apa? Berisi latar belakang. Kemudian berisi rumusan masalah, berisi urgensinya di situ, keterbaruannya di situ. Kalau kalian sudah menulis yang lebih advance lah, penulis yang lebih berpengalaman. Tapi artinya di pendahuluan itu menuliskan latar belakang kenapa kita mengambil permasalahan itu, mengapa kita mengembangkan, mengapa kita memilih jenis kemampuannya, itu perlu dasar berpikir sesuai dari literatur yang kalian kutip. Nggak bisa kalau tiba-tiba langsung, oh, eh, jadi nanti tambahkan kutipannya. Terus lanjut ke bawah, apalagi isinya? Ini penjelasan mengenai mengapa kami melakukan itu, Bu, pengembangan soal karena Indonesia itu masih kurang kalau dalam menurut hasil penilaian PISA gitu, Bu. Ini lebih ke Oke, ke bawah rumusan lagi. harga. Tapi perlu ditambahkan kutipan dari mana dikutip. Perlu ditambahkan pustakanya. Ke bawah coba. Iya, Bu. Nah, enggak bisa kalau kita sepanjang itu yang dikutip hanya OECD 2015, itu enggak bisa juga. Kalian lihat enggak artikel yang saya kirimkan sebagai contoh atau enggak lihat? Di situ kelihatan kan dia pakai sumber yang ini dari sumber yang lain gitu. Kalau biasanya penulisan pendahuluan itu dia dari berbagai sumber. Kenapa Bu dari berbagai sumber? Karena kan kita latar belakang itu kompleks kan. Kita ambil dari sisi OECD-nya. Kalau kita mau lebih luas lagi, gimana di Indonesia sendiri, atau kalian mau pakai sumber yang lain, artinya latar belakang itu nggak bisa kalau hanya dituliskan berdasarkan pendapat kita. Tapi pendapat kita tuh harus, latar belakang masalah yang kita angkat itu harus didukung juga oleh daftar pustaka atau dari referensi yang terpercaya. Kalau metodenya gimana? Ini kalian tulis metodenya ada Tesmer, tapi perhatikan ya, artikel ini nanti akan dicek batas plagiasinya atau sebanyak apa kalimat yang meniru atau mengcopy atau mengambil dari baik itu internet, baik itu dari jurnal yang lain. Jadi kalau kalian menulis mengambil dari sumber lain, parafrase dulu, artinya tuliskan lagi dengan bahasa kalian sendiri. Kalau tidak, boleh langsung mengcopy kayak gini. Ini ditulis Tesmer 93, kemudian Zulkardi 2006. Nah, 2006. Nah, di sini kelihatan kan apa metodenya. Ini boleh begitu. Nah, tapi yang di bawahnya sesuai ketentuan Pemprov PISA, subjek pada penelitian ini. Nah, ini nanti akan kelihatan apakah kalian hanya mengcopy, apakah ini mengambil dari sumber yang lain. Jadi saya jelaskan aja dari awal. Jangan sampai nanti di pertemuan 16 sudah tinggal apa namanya melihat plagiasinya, artikelnya udah selesai, ternyata plagiasinya, tingkat plagiasinya tuh ada 80% misalkan, 50%. Maksimalnya 25%, di atas itu harus diperbaiki total, harus diulangi lagi pembuatannya. Oke, ke bawah lagi.
Nah, mungkin bisa dijelaskan ya bagian ini. Tahap awalnya apa? Em, izin sebelumnya Bu, untuk yang di metode ini kami menuliskan pada awal penelitian itu tuh kami membuat beberapa instrumen yang berisikan kisi-kisi, kartu soal, rubrik penilaian, dan soal-soal pisah di berbagai konten. Nah, terus kami juga melakukan prototip yang pertama itu berisi melakukan tahapan expert review. Mendeskripsikan bagaimana soal yang dikembangkan tersebut dilakukan valid. Betul nggak itu? Soalnya yang dilakukan valid atau soalnya yang valid itu? Yang bagian atas mendeskripsikan soal yang dikembangkan tersebut dilakukan valid. Coba ke bawah lagi. Prototype 1, prototype 2, prototype 3. Ke bawah lagi apa hasilnya di bawah? Mana bagannya? Mana hasil validasi pengumpulan data digunakan dengan mana tuh? Validasi soal. Validasi soalnya diambil dari mana? Datanya enggak ada ditampilkan situ. Maaf Bu, pertama itu kami harusnya mau menampilkan. Nah, kemarin kan belum selesai yang file test itu, jadi kami bingung Bu untuk menampilkan hasil validasi soalnya. Nah, untuk penulisan metodenya tuh sudah saya bisa bilang sudah cukup jelas lah. Tapi kalian perlu menambah lagi ke bawah. Misalkan ini pakai validasi soal baik secara segi konten, konstruk, dan bahasa sesuai dengan framework PISA. Nah, itu dipertanyakan nanti gimana penulisan kontennya dari segi kontennya. Siapa yang memvalidasi?
Jadi hasil wawancaranya, kalau hasil wawancara mungkin nggak perlu sampai ke situ lah ya, tapi maksudnya teknik pengumpulan datanya ini betul nggak seperti ini? Di bagian metode nih apa ya? Kalau misalkan tadi jumlah siswanya 3, harusnya nggak kayak gitu kan? Harusnya 3 orang itu untuk tahap yang mana? Apakah untuk self reviewnya, atau untuk tahap one to one-nya? Nah, small group-nya berapa orang? Nah, coba kalau lagi hasilnya gimana? Coba dijelaskan bagian hasilnya gimana? Baik Ibu, untuk hasil itu seperti yang dijelaskan di bagian tadi, bahwa ada beberapa tahap yang kami lakukan, yaitu pertama itu ada tahap preliminary, yaitu dimulai dari persiapan, di mana persiapan ini kelompok kami itu melakukan pembacaan soal seperti yang sudah diperintahkan oleh dosen. Soal itu kami kembangkan dari soal PISA yang telah ada. Jadi kami membaca contoh soal PISA itu di artikel, di beberapa skripsi juga, dan di bagian link asli soal PISA. Nah, selanjutnya dari beberapa contoh soal yang ada, kami untuk membuat soal tersebut, kami analisis materi yang akan kami buat soalnya, di mana analisis materi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi karakteristik dari PISA yang sesuai dengan kompetensi dan indikator yang telah kami buat di bagian kartu soal, yang telah disesuaikan juga di bagian kartu soal, di rubrik penilaian, dan juga di draft soalnya. Nah, kemudian kami itu melakukan, setelah kami berbagi membuat soal tersebut sesuai dengan level yang ingin kami kembangkan, selanjutnya kami melakukan penyusunan dari kisi-kisi penulisan soal PISA dan kartu soal PISA yang memuat, kami cantumkan juga di kartu soal itu soal asli PISA, dan soal pengembangan yang telah kami buat, dan juga penyelesaian dari soal yang telah kami kembangkan. Tahap kedua yaitu tahap formative evaluation. Tahap formative evaluation ini terdiri dari self-evaluation, yaitu kami secara berkelompok itu melakukan diskusi melalui Zoom meeting, yang dimana di self-evaluation ini kami membahas dari 5 soal yang kami buat, yaitu level 2, 3, dan 4 dan 5 itu, 5 dan 6, kami bahas apakah ada perbaikan atau ada tambahan dari masing-masing soal yang kami buat di setiap level. Setelah itu kami buat di sini sebenarnya terdapat tabel belum dicantumkan, Bu. Tapi untuk bagian self evaluation kami sudah buat draft laporannya. Selanjutnya untuk one to one ini kami melakukan ke satu siswa di SMP Negeri 6. Dari self evaluation ini kami anggap sebagai prototipe 1 dari soal pengembangan PISA. Nah, di one to one ini kami melakukan Zoom meeting yang dimana itu kami memberikan soal tipe PISA dari nomor 1 sampai dengan 5 kepada satu siswa tersebut. Siswa tersebut kelas 8, dan di tiap soal itu kami tanyakan apakah soal tersebut sudah bisa dipahami atau apakah ada bagian yang kurang jelas, dan ternyata ada koreksi atau tanggapan dari siswa tersebut yang
di nomor 2 dan 4 itu ada beberapa kata atau maksud yang belum dia pahami. Jadi di sini juga seharusnya kami sudah membuat tabel untuk laporan sebagai self evaluation sebagai one to one sebagai koreksi dari siswa tersebut, di mana hasil dari tanggapan siswa tersebut akan menjadi prototipe 2 untuk soal pengembangan kami. Nah, selanjutnya untuk bagian small group ini dilakukan oleh kami berikan kepada 3 siswa, yaitu kelas 8 semua. Untuk mewakili kemampuan siswa itu, memang siswa tersebut dari 3 siswa itu ada yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya sedang, dan ada yang kemampuannya rendah, yang dimana ketiga siswa itu kami lakukan melalui Zoom meeting juga. Dari prototipe 2 yang dari one to one tadi kami telah perbaiki. Selanjutnya dari prototipe 2 ini kami berikan soalnya kepada ketiga siswa tersebut. Dan untuk di small group ini soal tersebut tidak ada tanggapan yang terlalu banyak, dan ketiga siswa tersebut sudah memahami dan dapat mengerjakan soal yang kami berikan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, pembahasannya gimana? Untuk bagian penjelasan hasilnya cukup bagus, jadi detail, sudah ditambahkan, tapi yang bagian Zoom meeting itu nggak usah dibuat ya, karena kalau penelitian yang sesungguhnya harusnya dia nggak sampai, harusnya itu ya dia bukan asinkronus, bukan daring, tapi dia harusnya ya offline gitu. Nah, itu bagian yang Zoom meeting, kelompok ini, kelompok yang lain juga nggak perlu dijelaskan itu pakai Zoom meeting, kemudian Zoom meetingnya. Kalau tanggal boleh, tanggalnya boleh begitu kan. Tapi dengan Zoom meetingnya tuh ya nggak usah, nanti akan jadi pertanyaan kok pakai Zoom meeting gitu kan, ini kan tidak sedang COVID. Tuh, kenapa Bu? Nggak apa-apa kan? Enggak. Gitu. Bagus yang bagian ini. Hasilnya, pembahasannya gimana? Nah, pembahasannya masih belum ya. Pembahasannya itu artinya hasil dan pembahasan itu dijadikan satu biasanya, bukan dijadikan hasil satu bagian, pembahasan satu bagian yang lain. Hasil dan pembahasan itu satu sub chapter. Isinya apa Bu? Isinya adalah hasil dari metode yang udah dijelaskan tadi, yang dijelaskan oleh kelompok kalian. Apa hasilnya itu? Tadi diceritain kan ada one to one, ada small group, kemudian ada validasi. Nah, itu dijelaskan. Makanya tadi yang di kelompok ini metodenya ada jelasin kan, validasi segi konstruk dan lainnya. Nah, itu enggak ada di sini. Saya tahu kenapa enggak ada. Karena saya rasa yang untuk Payu itu enggak sampai validasi ya. Nah, kalau yang di kelas Palembang kemarin, saya usahakan untuk validasi. Jadi untuk penulisan artikel nanti, kalaupun mereka sedikit banyak kurang penulisannya, masih bisa ditambahkan, oh dari sisi ini, sisi ini, sisi ini, gitu. Nah, kalau yang di sini enggak ada, agak susah, jadi harus ya dilihat dulu soalnya gimana, kemudian divalidasi lagi gitu. Padahal prosesnya udah sampai di belakang. Kenapa nggak kalian tuliskan bagian validasinya? Tadi kan ada dibahas dari segi konstruk, kemudian dari segi yang lain, begitu kan? Kenapa kira-kira? Halo? Maaf Bu, bisa diulangi pertanyaannya? Belum jelas tadi. Oh, pertanyaannya ini, di bagian metode ada penjelasan, ada validasi kan, dilihat dari sisi konstruk dan lainnya. Nah, itu tadi yang saya pertanyakan, siapa yang memvalidasi gitu. Nah, metode dengan hasil itu orangnya harus kerjasama. Jadi kalau kalian lihat di chat, nanti jadi catatan juga untuk kelompok yang lain. Abstrak itu jangan dipegang oleh satu orang. Abstrak itu semuanya harus kontribusi menulis. Yang bagian pendahului kontribusi satu kalimat, yang bagian
pembahasan dan hasil ya kontribusinya memang lebih banyak begitu. Karena kalau satu orang yang menghandle, dia mungkin nggak tahu yang kalian tulis mungkin ya, nggak tahu secara mendetail apa yang kalian tulis di metode pendahuluan 1 kalimat, metode 2 kalimat misalkan, terus bagian hasil dan pembahasan 3 kalimat. Bagian yang paling berat tuh hasil dan pembahasan. Jadi harusnya hasil dan pembahasan itu ya kalau orangnya lebih dari 1 ya masuk akal gitu kan. Baru kesimpulannya apa gitu, kesimpulan 1 kalimat. Jadi bagian abstrak dalam menulis suatu artikel, ini kalian bisa gunakan juga untuk mata kuliah yang lain yang kajian atau mata kuliah media. Apakah dijelaskan juga seperti ini saya nggak tahu, tapi semoga membantu kalian dalam menulis artikel. Kita harus tahu komponen-komponennya. Yang pertama judul. Judul itu kenapa penting? Judul itu menggambarkan apa yang akan kalian tuliskan. Misalkan saya baca buku judulnya Berangkat ke Jembatan Musi 2 gitu kan. Yang satu berangkat ke Jembatan Musi 1. Ada 2 buku. Tentu saja 2 buku yang tadi isinya beda kan. Dan kita sudah terbayang yang buku pertama isinya apa, buku kedua isinya apa. Atau misalkan kita baca buku yang judulnya Harry Potter, yang satu lagi Kalkulus 2. Kita kan udah terbayang buku itu akan beda. Nah sama dengan ini, judul artikel yang kalian tulis menggambarkan apa yang mau kalian bicarakan, sehingga sulit untuk memberikan komentar atau revisi kalau judul yang kalian berikan itu belum ada. Tapi saya mengerti, mungkin kalian bingung, Bu, yang kami mau tulis ini apa sebenarnya. Kami tahu ini proses yang sudah kami lakukan, tapi secara keseluruhan kami tuh bingung apakah kami buat pengembangan soal, tapi pengembangan soal kami ini kontennya tidak ada, atau kami harus tuliskan ada kemampuannya, tapi kami tidak tahu itu mau diletakkan di mana. Saya ngerti kebingungan kalian, tapi itu harus kalian diskusikan di kelompok, dan kalian harus mau membaca beberapa artikel sehingga kalian tahu, oh judulnya ini saja gitu. Nah kelompok ini ada yang saya lihat, kelompok yang minggu lalu, kelompok Thomas, mereka, Bu, kami sampai field test, kami sedang menunggu hasil field testnya. Itu satu kemajuan yang bagus, mereka tahu menulisnya sampai field test. Kelompok yang ini di luar apa yang mereka diskusikan di kelompok, mereka memutuskan, Bu, kami hanya sampai small group saja menulisnya, enggak apa-apa. Tapi yang membuat artikel itu diterima nanti bukan, salah satunya penting, kalau dia sampai field test tentu saja lebih bagus artikelnya, artinya datanya lebih besar, kemudian penelitiannya, langkahnya itu lebih mendalam. Tapi itu salah satu bagian yang lain juga harus kuat. Bagian abstraknya harus kuat, pendahuluannya harus kuat, kesimpulannya harus kuat gitu. Nah, di bagian pembahasan tadi yang saya jelaskan, bagian abstrak, kemudian pendahuluan sudah ya, udah saya jelaskan di awal tadi. Nah, yang menuliskan metode dan menuliskan hasil dan pembahasan itu harus kerjasama. Kenapa? Karena kalian harus lihat, jangan-jangan di metode kalian ada menjelaskan sesuatu, di pembahasan itu enggak ada gitu. Nah, itu solusinya gimana? Ya solusinya ada 2, artinya harus kalian tambah di pembahasan atau kalian tidak adakan di metode gitu. Nah itu kami taunya bagaimana, Bu? Taunya dengan cara baca beberapa artikel. Artikel-artikel lain tuh sejauh mana sih membahasnya, apakah yang kami tidak ada di hasil itu artikel yang sama ini kalian baca tuh menuliskan itu, kalau semuanya menuliskan itu berarti itu wajib harus diadakan. Bu, mengadakannya bagaimana? Nah itu permasalahannya, makanya kalau yang di Palembang saya sampaikan, usahakan divalidasi, kalaupun nanti kalian nulisnya salah-salah saya bisa tambahkan karena itu prosesnya ada, saya bisa tambahkan nanti. Misalkan, Bu, yang ini kami tambahkan Ibu validatornya dari segi bahasa, tapi kami kemarin komentar Ibu tuh tidak terlalu banyak, ya udah Ibu tambahkan lagi gitu kan, karena yang mau divalidasi kan banyak, itu berapa kelompok, 8 kelompok ya, seingat saya 8 kelompok yang mau divalidasi, dibaca satu-satu, dilihat prosesnya, soalnya satu kelompok berapa soal, kan cukup banyak memeriksanya gitu, tapi proses itu ada. Nah kelompok ini coba nanti elaborasi lagi lah, lihat apakah memang yang kalian lakukan itu wajib atau perlu ada gitu. Setahu saya rata-rata ada artikel yang menuliskan bagaimana proses validasi mereka, rata-rata ya, siapa yang memvalidasi, apa komentarnya, apa perbaikannya. Kadang tidak menulis sampai apa komentarnya, tidak menuliskan validatornya siapa, tapi menuliskan hasil prosesnya itu ada gitu kan.
Nah, itu perlu didiskusikan lagi. Bu, boleh nggak kalau misalkan kami udah mau menulis nih, kami sudah sampai small group, kami belum ada validasinya, kami boleh validasi ke Ibu. Secara proses itu salah. Secara proses itu salah. Di prosesnya tidak seperti itu. Nanti saya jadi salah mengajarkan gitu. Prosesnya tidak seperti itu. Harusnya proses di awal itu memang sudah dipikirkan konsepnya gimana. Apakah kalian harus menuliskan artikel yang sifatnya nanti membahas pengembangan konten soal PISA seperti yang dilakukan kelas Palembang? Nah, apakah nanti pembahasannya itu sampai small group atau sampai field test? Nah, itu juga harus dipikirkan. Apakah judulnya nanti, setidaknya judulnya udah tergambar gitu, jadi nggak bingung gitu. Nah, itu yang saya pelajari dari pertemuan evaluasi pembelajaran dari tahun-tahun yang sebelumnya. Saya ikut mengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran ini udah beberapa tahun, artinya udah ada pengalaman dalam penulisan artikel kendala mahasiswa di sini, sehingga berusaha mengarahkannya supaya mereka tetap bisa menyelesaikan artikelnya dan sebaik mungkin supaya artikelnya bisa diterima. Sebenarnya itu. Jadi kalau kalian merasa, Bu, kok komentarnya tuh kayaknya terlalu terlalu menekan atau komentarnya tuh terlalu banyak atau komentarnya tuh terlalu straight. Karena nanti kalau tugasnya tidak selesai di akhir, akan susah kalian mencari saya, akan susah juga saya mencari kalian. Jadi selagilah pertemuan kita masih pertemuan 15-16, kita selesaikan gitu. Nah, kembali tadi di bagian hasil yang pembahasan, jadi sebelum minggu ini belum ada UAS kan, minggu depan mungkin sudah ada yang UAS, minggu yang selanjutnya juga sudah ada UAS. Jadi usahakan kalian diskusikan dengan kelompok, kalau memang ada kendala, komunikasikan dengan saya, jangan sampai nanti sudah artikelnya dikirimkan, baru diperiksa, ternyata ini tidak ada, itu tidak ada, baru mau diperbaiki. Nah, coba kalian, apakah kalian tidak pusing? Kalau satu kelompok oke, kalau sampai lebih dari satu kelompok gimana? Kalau memang ada kendala tidak apa-apa, karena pada akhirnya tanggung jawab saya juga untuk mengantarkan kalian sampai mengirimkan publikasi artikelnya di Sinta 5 atau Sinta 4 gitu. Bu, kami validasinya terkendala, Bu, ini terkendala, tapi tidak ada yang menghubungi saya. Nah, untuk pembahasan di kelompok ini masih sangat kurang, Bu. Jadikan satu aja hasil dan pembahasan. Kemudian di pembahasan ini, Bu, apa yang perlu saya tambahkan? Mungkin secara keseluruhan harus tahu judulnya apa. Kalau judulnya jelas pengembangannya, kalian bisa bahas dari sisi pengembangannya gimana. Atau kalau dari segi mendukung kemampuan, misalkan penalaran, dari segi kemampuan penalarannya bisa dilihat gitu. Kemudian bagian penutup. Nah, satu yang saya lihat sudah diperbaiki, saya tidak tahu sudah diperbaiki atau memang tidak dikonsep dari awal, ucapan terima kasih. Karena penelitian kita, penelitian ya penelitian lah saya bisa katakan, pengembangan soal yang kalian lakukan itu tidak didanai oleh universitas, sehingga ucapan terima kasih itu ya tidak perlu sebenarnya. Kalaupun mau, sebaiknya tidak sih validator, karena validator mengerjakan, tapi kan mereka tidak mendapatkan fee untuk validasi yang mereka lakukan begitu. Untuk penutup tuh biasanya gabung ke kesimpulan, tidak ada penutup. Jadi ini menulis artikelnya ada, saya tidak tahu mengambil sumbernya tuh dari mana, tapi biasanya tidak pakai penutup. Ini bukan karya ilmiah, ini artikel. Artikel tuh ya memang hasil dari karya ilmiah, tapi penulisan artikel tuh biasanya sudah ada template-nya, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Jadi penutup ini mungkin bisa dimasukkan di bagian, ini tidak lihat skripsi ya, beda skripsi dengan artikel. Jadi bagian penutup ini nanti diganti dengan kesimpulan. Isi kesimpulan apa, Bu? Isi kesimpulan adalah rumusan masalah yang kalian bahas di pendahuluan, dijawab di kesimpulan atau temuan-temuan lain yang sudah kalian dapatkan selama proses ini. Gitu. Coba ke bawah lagi, lihat daftar pusakanya apa. Nah, kalian buat kayak pendahuluan kan? Nah, siapa nih yang miss? Nanti sampaikan ke yang bagian pendahuluan siapa, Nabila? Nabila sama Bella, Bu. Tunggu. Tadi abstrak Nabila. Kemudian Abstrak, pendahuluan Bella. Abstrak siapa? abstrak bukan Nabila. Abstrak siapa?
abstrak, metode, sama kesimpulan itu bagiannya Hidayah, Desi, sama Raisya Adisti, Bu. Oh, oke. Saya kira kalian doang yang kerja berdua. Oke. Nanti perbaiki ya. Kalau kalian tidak membaca contoh artikel yang sudah saya kirimkan ke PJ, yakinlah sampai nak pertemuan 17, 18 kayak kalkulus dulu, nak ulang itulah lagi. Jadi tolong jangan sampai kita sampai pertemuan 17, 18 nanti tolong sekali perbaikilah supaya nanti pertemuan 16 selesai, tinggal publikasi, tidak menambah pekerjaan kalian, tidak menambah pekerjaan saya juga. Oke, makasih kelompoknya Bella, Nabila, Hidayah, siapa tadi? Adisti ya? Siapa satu lagi? Desi. Nah, nanti perbaiki ya artikelnya ya. Sejauh ini saya bisa kasih nilai 75. Jadi kalau kalian perbaiki lagi, 85 cukup untuk bisa publikasi. Tinggal 1 minggu lagi masih ada waktu. Jadi kalian bisa fokus nanti ke UAS untuk mata kuliah yang lain. Selesaikanlah perbaikan artikelnya dalam minggu ini. Tuh. Makasih untuk kelompok 3. Saya hargai penulisan yang sudah kalian lakukan. Tolong masukan saya jangan dianggap sebagai hal yang negatif, tapi untuk sebagai hal yang positif supaya tugas kalian bisa selesai dengan baik untuk sampai ke publikasi. Satu kelompok lagi mungkin. Baik, Bu. Ada kelompok yang mau, ya sama-sama. Ada kelompok yang mau mengajukan diri? Nggak ada. Nggak dipilih ya, Pak. Izin, Bu. Nah, Kelompok bentar 8. ya. Kalau memang mau dipilih, Izin, Ibu. Izin Bu Helen dari kelompok 7 boleh Bu? kelompok berapa? Kelompok 7? Iya Bu, kelompok 7. Kelompok 7 udah minggu lalu kalau nggak salah ya. Minggu lalu itu kelompok 9 Bu. Oh, oke, sorry, saya salah ya. Kelompok 9 Kelompoknya itu. Mas itu kelompok 9, kalau kelompoknya Heru kelompok 7. Oke, silakan, silakan. Bantu share screen Danisha. Baik Ibu, untuk kelompok 7 sendiri ini kami sudah buat judulnya. Walaupun kemarin itu masih bingung pemilihan kata yang tepat untuk judul. Judulnya kami buat itu pengembangan soal matematika model PISA menggunakan konteks Palembang. Oke, saya langsung ini ya, kasih feedback supaya kalau nunggu selesai nanti ada yang terlewat. Sudah lebih baik kalian berani mengambil keputusan judulnya apa, nanti kita lihat apakah udah sesuai judul. Kalau misalkan masih belum, saya mau memberikan perbaikan judulnya sebaiknya seperti ini. Tapi sudah ada langkah dari kalian, Bu, sesudah kami mencari, memikirkan kira-kira judul kami itu ini gitu. Nah, sudah judulnya pengembangan soal matematika model PISA menggunakan konteks Palembang. Terus untuk anggotanya, nah anggotanya ini sesuaikan.
jangan 3 dosen yang dimasukkan, terlalu panjang. Jadi kenapa itu dibagi menjadi kelompok 1 tuh Prof Ratu gitu. Nah, Oh iya, Bu. kalian ini dapat dengan siapa? Misalkan dapat dengan Prof Ratu, Kemarin dapatnya nggak sama usah Ibu Zuli. gitu. Kenapa? Kemarin dapatnya sama Ibu Zuli, Bu, dan lupa diganti bagian itunya. Nah, ya silakan. Apakah langsung lanjut ke bagian itunya, Bu? Lanjut. Untuk abstrak kami belum buat karena bagian lain juga belum selesai. Lalu untuk pendahuluan di paragraf pertama itu kami menjelaskan terlebih dahulu mengenai literasi matematika itu apa. Lalu ada beberapa kutipan juga dari OECD yang mendukung mengenai literasi matematika itu apa. Lalu di paragraf kedua itu cara untuk mengevaluasi literasi matematika itu melalui apa. Di sini dijelaskan itu pakai PISA. Lalu juga didukung beberapa eh, pernyataan PISA ini melibatkan beberapa negara, lalu siswa yang diuji itu berapa. Terus pokoknya mengenai PISA, juga beberapa kutipan. Lalu juga dari paragraf kedua itu juga menjelaskan mengenai kemampuan siswanya dalam menyelesaikan permasalahan PISA. Scroll lagi ke bawah, Danisha. Nah, untuk pendahuluan kami baru buat 2 paragraf, Bu. Itu masih masih belum ada kelanjutannya karena masih bingung selanjutnya itu apalagi yang ditambahkan. Kami baru isi untuk mengenai pengertian literasi matematika, lalu eh, apa yang dapat untuk mengukur kemampuan literasi matematika itu melalui apa, yaitu PISA, lalu detail-detail mengenai PISA. Coba ke atas dulu. Ke atas lagi. Nah, kalian kan nggak membahas, tunggu ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, ini kenapa bahas literasi matematika? Apakah literasi ini ada kaitannya dengan PISA? Jadi kalau judulnya tadi pengembangan soal matematika model PISA dengan konteks Kota Palembang, berarti yang perlu kalian bahas itu sebenarnya PISA-nya sendiri. Literasi kalau mau dibahas, kenapa membahas literasi? Apakah ada kaitannya dengan PISA? Kemudian yang perlu kalian bahas lagi adalah konteks Palembangnya. Kenapa kalian ambil konteks Palembangnya? Atau di akhir tuh perlu dijelaskan soal yang kalian kembangkan tuh ada konteks Palembangnya gitu. Nah, artikel-artikel yang disusun oleh Prof. Zul, oleh Prof. Ratu itu biasanya dari pendahuluannya tuh kalian sebenarnya bisa menggambarkan sebenarnya apa sih artikel yang mereka susuni, ceritanya tuh apa, kenapa mereka sampai mengangkat permasalahan ini. Nah, di situ kalian harusnya baca 1-2 aja, artinya dari situ kelihatan harusnya. Yang perlu kalian lakukan adalah literasi ini apa kaitannya dengan PISA. Tambahkan kalau ada. Kalau tidak ada, hapuskan. Kemudian untuk PISA-nya coba ke bawah. Nah, kalau yang saya lihat kelompok 3 tadi, mereka cukup bagus. Mereka bisa mengelaborasi, membahas tentang peringkat PISA itu terlalu panjang sih sebenarnya yang dilakukan kelompok 3 tadi. Tapi baik gitu. Kalau nanti dihapus ya tidak apa-apa gitu. Karena kalau ada yang, yang kalau dicek nanti plagiasinya ternyata nilainya tinggi, ada yang dihapus ya mereka masih punya cukup banyak stok gitu kan. Pisahnya tuh bisa dielaborasi lagi tahun terakhir tuh peringkat keberapa gitu dari berapa negara, kemudian apa permasalahannya,
Tapi kalau coba lihat ke bawah lagi. Oke. Kesulitan, lemah kemampuan mereka. Ini bagian yang laporan Kementerian Pendidikan menggambarkan analisis hasil PISA hampir seluruh. Nah, itu boleh dari cara penyampaiannya seperti itu ya. Tapi sebaiknya bisa ditambahkan juga. Lihat contoh kelompok 3 tadi. Mereka, seingat saya ada beberapa tahun ya yang mereka bahas tuh. Boleh kalian ambil yang tahun 2009 yang terakhir gitu. Tapi kalau memang mau bahas permasalahan PISA-nya ini sudah satu paragraf cukup. Tapi yang selanjutnya apa? Kalian kan ada bahas konteks matematika untuk konteks kota Palembangnya gitu kan, budaya Palembang. Nah, itu perlu ditambahkan. Jadi pesan saya untuk yang nulis bagian pendahuluan eh, sudah lebih bagus karena ada sumber-sumbernya ini. Tapi kalau dari penjabaran lebih bagus yang kelompok 3 tadi. Kelompok 3 itu kurangnya karena mereka tidak ada penjabarannya tuh dari mana. Kalau kalimat yang dijabarkan sendiri tidak apa-apa, satu paragraf. Tapi selain itu ya harus ada. Ada mungkin kan sampai 3-4 paragraf semuanya itu dari OECD gitu kan. Tuh. Kan pasti ada pembahasan yang mengapa soal PISA itu penting. Apa sih yang ada di soal PISA itu, kemampuan apa sebenarnya yang dibutuhkan sehingga PISA itu perlu kita buat soalnya, perlu kita kembangkan, perlu dikerjakan oleh siswa. Ke bawah lagi coba. Nah, metode penelitiannya nih ada 2 tahap yaitu, nah ini yang dibilang Prof. Radu tadi terdiri dari 2 tahap, pakai desain research. Tipe development study terdiri dari 2 tahap, betul. Tapi belum ada hasil metodenya. Jadi saya tidak bisa komentar bagian metode nih. Tapi kalau kelompok 3 tadi ada yang bisa saya komentari kan, yang ini harusnya tidak ada gitu. Di bagian metode tuh kalian bisa masukkan bagannya. Lebih baik kalau ada bagannya, jelaskan gitu kan. Sesudah tes ini ada gambar bagannya. Bagannya itu jangan ambil dari gambar yang sudah kalian cari di Google, tapi buatlah sendiri, buat ulang gitu, recreate apa yang sudah ada. Contoh, kemudian modifikasi gitu kan. Tidak bisa dibahas apa bagian metodenya. Ke bawah hasil dan pembahasannya. Ke bawah lagi. Expert review. Terus ke bawah. Bawah lagi. Oke. Coba bagian one-to-one-nya tadi. One-to-one expert review-nya. Nah, ini bisa jadi contoh untuk kelompok 3 tadi. Kelompok 3 tadi kan dipisah bagian hasil dan pembahasan. Nah, harusnya tuh ditambahkan lagi penjabarannya. Ini bisa dilihat dari contoh kelompok 9. Jadi di bagian misalkan one to one tadi kalian sudah jelaskan gitu. Nah, perlu ditambahkan lagi hasil kalian tuh lebih spesifik gitu. Nah, apa yang kalian dapat dari one to one? Oh, di one to one tuh ternyata ada 5 soal. 3 siswa yang mengerjakan, 3-tiganya tidak bisa misalnya. Terus sesudah diwawancara mereka tidak tahu soalnya tuh ada kata yang mereka tidak ngerti gitu atau ada typo. Nah, itu yang perlu ditambahkan oleh kelompok 3 tadi. Contoh expert review. Nah, di sini dituliskan ada segi konten, konstruk, dan bahasa, tapi tidak ada gitu kan. Kalau masukan yang diberikan para ahli karena konteks nomor 1, 2, 3 sama soalnya. Nah, saya hargai kelompok ini menuliskan ada validasinya. Saya tidak tahu karena saya kan tidak mengajar di kelas Palembang waktu kalian melakukan proses yang namanya expert review dengan validator. Apakah memang ada, apakah tidak ada, gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian mengadakan yang tidak ada, sebenarnya secara proses itu salah. Tapi kalau misalkan dalam penulisan artikel, ini saya secara praktis ya. Jadi secara praktis, secara teori, secara fundamental itu salah. Tapi secara praktikalnya, kalian mau menulis artikel. Semua artikel itu membahas bagaimana hasil validasi. Ternyata validasi kalian belum ada. Artinya kan kalau secara
teori, ya kalian harus mengulang semua prosesnya dari awal kan, harusnya gitu. Tapi kalau misalkan, nah makanya saya katakan selesaikanlah secara kelompok gitu. Gimana kalian bisa menyelesaikan permasalahan itu? Apakah kalian mau ulang lagi gitu kan? Kalau enggak, misalkan mau menambahkan expert review-nya, siapa expert review-nya? Kalau misalkan mau dilakukan, apa hasilnya? Nah itu ya agak susah juga saya mau ngomong gimana. Tapi untuk segi penyajiannya ya memang begini, masukkan apa pendapat ahli. Kalau mau lengkap lagi sebenarnya jelas siapa ahlinya, apa komentarnya gitu. Kemudian apa perbedaan sebelum dan sesudah perbaikan harusnya gitu kan. Makanya dengan semakin banyak kalian melihat contoh artikel, akan semakin mudah untuk membayangkan apa yang bisa kalian tuliskan dari hasil pengembangan soal kalian. Kalau untuk Bu, apakah yang saya tulis di one-to-one ini benar? Apakah yang saya tulis di expert review ini benar? Kelompok 9 perlu, kelompok 7 perlu mencontoh apa yang dibuat oleh kelompok 3. Jadi jelaskan dulu prosesnya apa, gitu kan? Baru pembahasannya apa gitu. Di metode dijelaskan secara garis besar saja. Kami melakukan dengan tahap ini. Bagannya seperti ini. Kami melakukan proses ini, gitu kan. Kemudian di bagian pembahasan ya kalian jelaskan pembahasan secara detail tahapan-tahapannya tadi. Sorry, di bagian hasil. Di bagian pembahasan baru kalian elaborasi. 3 soal tadi gimana, 5 soal tadi gimana hasil eh, pengerjaan siswanya, apa yang kalian perbaiki. Itu yang seharusnya gitu. Itu yang bisa saya tambahkan untuk kelompok ini. Jadi belum terlalu banyak hasil pengerjaannya, tapi nanti tambahkan lagi apa yang sudah saya revisi di kelompok 7, apa yang sudah saya revisi, di kelompok 9, kemudian apa yang sudah saya revisi di kelompok 3, jadikan bahan untuk bisa memperbaiki artikel yang kalian buat. Ada pertanyaan dulu dari kelompok 7? Untuk pertanyaan, kemungkinan ini masih ada kaitannya sama judul, Bu. Jadi kan untuk judul kami itu sebetulnya masih belum fix untuk konteks Palembang. Cuma karena soal yang kami buat di situ ada yang bahas tentang eh, s- ada kaitannya dengan Palembang, Bu, gitu. Tapi ini di segi kulinernya, makanya kami ambil konteks tersebut. Tapi dari 5 soal yang kami buat itu sebetulnya eh, konteksnya itu berbeda semua. Lalu untuk kontennya itu kami ambil 2 macam, yaitu ketidakpastian dan data sama ruang dan waktu, space and time. Jadi kami itu masih bingung apakah untuk judulnya itu sudah tepat kalau konteksnya Palembang, walaupun dari soal 1 sampai 5 itu yang betul-betul berkaitan dengan Palembang itu cuman di 2 soal saja Oke, gitu, saya Bu. jawab ya. Untuk judul, jika yang dikembangkan itu ada 5 soal, kemudian judulnya adalah pengembangan soal PISA, tipe PISA dengan konteks Palembang, tidak bisa. Jadi kalau kalian tulis di situ konten Palembang, ke 5 soalnya harus berkonten kota Palembang. Kalau kalian tulis di situ soal PISA, ke 5 soalnya harus soal PISA. Jadi saya rasa judulnya itu tidak bisa diambil. Kalau hanya satu, makanya di awal tuh harus sudah terkonsep. Kalau mau konten Palembang gitu. Kalau misalkan 5 soal tadi semuanya tipe space and time, itu bisa mengembangkan soal tipe PISA dengan konten space and time, boleh. Tapi kan kemarin saya tanya, udah kemarin, beberapa minggu yang lalu saya tanya, kalian ini kontennya sama, beda Bu. Nah, laju cak mana, udah bisa kan?
Jadi nggak bisa ya, Ru. Kalian harus coba. Jadi gini, kalau misalkan kalian, ini saya kasih solusi yang lain ya. Kalau kalian memang nggak bisa menulis judulnya, kayak kelompok 3 tadi, tetap nilai mereka tuh 7,5 dapat. Kalau mereka masih tidak bisa menuliskan judul gitu kan, tapi mereka sudah perbaiki pendahuluan, kemudian metodenya mereka perbaiki, pembahasannya mereka perbaiki, kesimpulannya itu masih bisa 80. 80 itu masih layak. Nanti masih bisa saya bantu perbaikan bagian judulnya. Tapi harus mau ditambahkan misalkan ini gitu supaya memang layak gitu. 80 tuh menjadikan 85 tuh masih bisa, masih mungkin. Jadi solusi dari saya ya, kalau misalkan kalian sepusing itu, Bu, kami tidak tahu ini mau tulis apa judulnya. Buatlah artikel kalian setidaknya punya nilai 80. Contoh yang nilai 80 itu gimana? Contoh yang punya kelompok 3 tadi. Pendahuluannya mereka harus perbaiki, tapi untuk metode dengan hasil dan pembahasan mereka ya masih banyak sih perbaikannya, tapi udah cukup banyak yang mereka tulis. Bagian kesimpulannya belum ada, sama daftar pusakanya belum ada. Buat artikel kalian 80, nanti minggu depan yang belum ada judul itu tinggal konsultasi, Bu, kami judulnya apa, tinggal memperbaiki yang 5 poin lagi. Itu solusi dari saya yang paling terakhir. Solusinya kenapa seperti itu, Bu? Supaya artikel kamu tuh bisa dipublish itu. Kenapa saya kasih solusi seperti itu, gitu ya. Jadi Heru, perbaikilah dulu artikelnya kalau kalian memang sesudah diskusi dengan kelompok nanti tidak ketemu, Bu. Kami masih tidak tahu harus bikin judul apa. Baik, Ibu. Ada lagi kelompok yang mau presentasi? Makasih kelompok Heru. Iya, Ibu, sama-sama. Masih ada? Di sini Bu, kelompok 1 boleh Bu? Coba diulangi. Cukup ya, enggak ada lagi ya? Kelompok 1 boleh Bu? Oke, sorry, enggak kedengeran. Soalnya saya lagi di perjalanan. Silakan kelompok 1. Baik Ibu, sebentar ya Bu. Mana kelompok satunya? Ini Bu, masih loading share screen. Oke. Ya baik Bu, izin Bu. Kelompok 1 itu ada 5 anggotanya, Aisyah sendiri, terus ada Akbar, ada Della,
ada Fauzan sama Refki. Kalau untuk pembuatan artikelnya dari kelompok 1 itu tidak dibagi-bagi, Bu, tapi emang kerjasama dari awal sampai akhir. Nah, jadi di sini kami udah buat abstrak. Bisa teman-teman lihat di share screen-nya untuk abstraknya. Dimana pada abstrak ini ada 2, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Next. Tunggu sebentar, saya lihat dulu abstraknya. Baik, Ibu. Oke. Untuk judulnya saya belum ada komentar sejauh ini, tapi saya terbayang kalian mau mengembangkan soal PISA, kemudian soal PISA kontekstual, hubungannya untuk meningkatkan literasi matematika. Yang perlu diperbaiki itu pertama ini, penelitian ini bermaksud untuk, nah bagian bermaksud untuk tuh, coba nanti dipikirkan lagi apakah memang untuk meneliti sampai mana kemampuan literasinya, yang bermaksud untuk baris ketiga. Nah, baris ketiga itu nanti coba pikirkan bermaksud untuk tujuannya apa? Apakah cuma mengembangkan soal gitu kan? Harusnya kalau pengembangan tuh biasanya dia hanya mengembangkan saja. Iya, satu itu ya, betul. Nah, itu. Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian pengembangannya terdiri 2 tahap, yaitu preliminary dan prototyping. Nah, metode penelitiannya tuh pengembangannya tuh pengembangan yang mana? Apakah dia research and development gitu? Nah, coba yang itu dibuat lebih spesifik nanti. Yang bagian adalah penelitian pengembangan. Nah, itu perlu dibuat lebih spesifik. Di iniin aja, dikasih warna, coba pakai edit, kemudian kasih warna kuning. Jadi nanti kalian mudah, tidak lupa, tidak mesti mengulang recording video ini. Belum nanti untuk buffering-nya lagi lama. Jadi langsung aja kasih ke tanda supaya kalian mudah. Kasih tanda kuning. Jadi edit dulu, diketik bagian editnya, kemudian kasih tanda di bagian yang saya komentari tadi supaya kalian bisa diskusikan. Ya, betul. Bermaksud untuk, ya itu satu kalimat. Kemudian penelitian pengembangan itu adalah ya penelitian pengembangan. Nah, tuh. Kemudian subjek penelitian ini adalah siswa tingkat SMP gitu aja, nggak usah pakai 3 orang. Toh kan yang kalian pakai nggak 3 orang, harusnya one to one tuh 3 orang, small group tuh harusnya berapa orang, 9 orang gitu kan. Nggak, langsung ganti aja di sini. Subjek penelitian merupakan siswa tingkat SMP, biar kalian nggak nambah gawe. Kalau kalian mau tambahkan lagi kalimatnya boleh, tapi itulah idenya siswa. Nah, sisanya tuh hapus yang sampai SMP itu. Oh, pada tahap one to one. Oh, kamu tuh mau bikin gitu ya. Bentar. Oke, titik dulu. Titik. Bisa usah dihapus dulu, tunggu. Saja penelitian tingkat SMP. Nah, itu dari terdiri sampai tentang bisa itu kalian buat di metode. Kalau mau ditambahkan di sini, sebentar ya, terdiri dari 3 orang. Yang seharusnya one to one itu bukan 3 orang sampai small group. Small group itu
Field test tuh satu kelas loh. Small group tuh 9 orang. Kemudian kalau untuk one to one tuh berapa ya? Biasanya kemarin diminta 3 orang ya. Jadi hapus Bella dulu. Ya sampai bisa. Nah, oke. Itu juga dan pada saat one to one sampai pisah. Oke. Oke, cukup lah kayak gitu. Nah, itu dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi, nah itu masih tanda tanya ya, tapi oke lah, secara keseluruhan itu tuh yang dari penelitian ini disimpulkan. Kalimat terakhir. Nah, satu kalimat terakhir itu coba dimerahin dulu karena itu masih menjadi tanda tanya. Oke, sip. Nah, ini saya sudah bisa komentar lebih spesifik karena memang artikelnya sudah ada gitu kan. Nah, kata kuncinya pengembangan soal bisa literasi matematika. Oke lah, ke bawah lagi. Nah, coba dijelaskan bagian pendahuluannya gimana. Oke, baik untuk pendahuluan mungkin bakal dijelaskan oleh kelompok saya yaitu Dela. Ada Dela disilahkan. Oke, baiklah selanjutnya itu pendahuluan. Pada paragraf pertama ini kami mencantumkan pengertian dari PISA. Pengertian dari PISA, selanjutnya itu ada pemahaman next ke bawah, ada pemahaman matematika juga yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya itu ada paragraf keempat itu menurut penelitian Widijaja itu kemampuan ini presentase bawah lagi skor pencapaian PISA Indonesia 2018 sampai 2012 sampai 2018. Selanjutnya ada juga di paragraf terakhir itu PISA ini memerlukan pendekatan alternatif untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan soal-soal. Terus juga ada kesimpulan dari tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama itu tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan menguji keefektifan soal yang dikembangkan menurut Sugiono 2016. Nomor 2 itu melatih siswa mengerjakan soal matematika tipe PISA. Ketiga itu memahami kemungkinan dampak soal terhadap kompetensi matematika. Mungkin sekian, Bu. Oke, makasih. Untuk pembahasannya, apa ada tanggapan terlebih dahulu, Bu, atau kami lanjut ke metode? Oke, bagian tujuannya tadi tuh tujuan penelitian ya. Coba ke bawah dulu. Tadi bagian tujuan tuh. Tujuan penelitiannya tuh biasanya penulisannya jangan kalau penulisan artikel ya dia enggak poin begitu, enggak 1, 2, 3 langsung dalam bentuk paragraf. Nanti coba dimasukkan dalam bentuk paragraf. Kemudian kenapa tujuannya tuh ada merancang dan menguji keefektifan soal. Nah, itu ada citasinya ya dari Sugiono 2016. Nah, itu kenapa citasinya itu gitu. Ya kan tujuannya tuh kenapa itu? Apakah terkait dengan metodenya? Itu kan tujuan itu kan bukan disitasi. Tujuan itu kan biasanya kita tentukan tujuan dari penelitian ini apa gitu. Nah, itu nanti coba yang nomor 1 tuh dimerahin lagi, dipikirkan, kemudian bentuk dalam bentuk ini, dalam bentuk paragraf ya. Nah, untuk isinya sendiri coba dijelaskan paragrafnya tuh apa kaitannya paragraf 1 bahas apa, paragraf 2 bahas apa, paragraf 3 bahas apa.
Mungkin scroll ke atas sih dari awal pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini ada PISA adalah dijelaskan dulu apa itu PISA itu. Terus yang di paragraf kedua ada pemahaman matematika yang sangat penting. Itu seperti latar belakang dari artikel ini sendiri. Kenapa pemahaman matematika itu sangat penting. Dan yang paragraf ketiga itu ada literasi. Matematika memegang peran penting dalam mempersiapkan siswa itu sebenarnya masih latar belakang, juga informasi yang akan dikaitkan dengan artikel ini sendiri. Terus di paragraf keempat, menurut penelitian Wijaya, kemampuan literasi ini masih jauh dari harapan karena ini permasalahan dari kemampuan literasi matematika siswa Indonesia. Lanjut. Ke bawahnya lagi apa? Nah, untuk selanjutnya itu ada data PISA dari 2012, bagaimana skor atau tingkat peringkat dari soal PISA matematika dibutuhkannya di Indonesia ini. Terus ada ya, selanjutnya ada tampak tingkat kemampuan siswa Indonesia dalam literasi matematika tergolong rendah. Jadi ini dari tadi, dari data tersebut dapat kita ketahui bahwasannya literasi matematika siswa itu masih tergolong rendah. Berarti itu termasuk ke permasalahan juga. Oke, selanjutnya dalam konteks ini bisa memerlukan pendekatan alternatif untuk menyiapkan siswa. Nah, itu berarti yang harus kita capai itu memerlukan pendekatan alternatif. Saran-sarannya yaitu dengan alternatif tersebut kita bisa lebih meningkat rankingnya gitu. Terus di sana ada tujuan dari penelitian tersebut yang mungkin nanti akan kami jadikan paragraf juga, tidak per poin. Mungkin itu saja, Bu. Untuk runutan ide dari pendahuluannya itu jadi bahan untuk kelompok yang lain juga ya. Jadi kalau kita mau menuliskan pendahuluan itu, saya bisa katakan dari semua kelompok yang presentasi ya, saya tidak tahu yang lain sudah mengerjakan juga, ada juga yang lebih baik. Ini yang hasil penulisan pendahuluannya yang sudah lebih baik begitu, yang dibanding yang lain. Jadi perlu dibuat citasi, kemudian perlu ada idenya. Idenya adalah boleh ngambil dari literasi dulu. Literasi itu sebentar. Boleh diambil dari literasi dulu, kemudian bahas literasi, lanjut literasi itu penting. Itu kalian ambil dari pendapat ahli. Semakin bagus kalau literasinya itu diambil dari sumber-sumber yang internasional begitu. Penulisnya adalah penulis internasional, bukan yang nasional saja. Tuh kan? Ingat saya sudah sampaikan daftar pustaka minimal 25 buah. Kemudian di sini lanjut ke PISA-nya. Sudah dijelaskan PISA itu sedikit saja gitu kan. PISA itu apa gitu, baru di bawah jelaskan hasilnya. Nah, cukup bagus kelompok ini ada pakai diagram. Saya tidak tahu, mudah-mudahan saya bukan berburu sangka ya, tapi saya memberitahukan ini supaya nanti ingat artikel itu kalau misalkan ada dari sumber yang lain, kalian mau membuat dalam bentuk diagram, kalian mau mengambil idenya boleh, tapi jangan di copy paste karena nanti ketika dicek turnitinnya tinggi harus diubah total dari awal. Kalau turnitinnya lebih dari 25% harus diubah. Bu, yang diubah tuh apanya, Bu?
Nanti di artikel itu kelihatan kalimat mana yang diproduksi sendiri, kalimat mana yang diambil dari sumber lain. Ada warnanya nanti. Kalimat itu yang semakin banyak yang di-copy, ya semakin tinggi Turnitinnya, harus diubah, harus dihapus, atau harus diperbaiki. Gitu. Itu ya. Nah ini bagus ada penulisannya, lebih spesifik begitu. Kemudian ke bawahnya itu sesudah PISA, bagaimana peringkat PISA itu adalah permasalahannya. Baru sebaiknya tuh dijelaskan sehingga kalian mau mengembangkan soal PISA, PISA tipe berapa, jelaskan aja sedikit gitu kan. Memang itu udah dijelaskan nanti di metode, tapi kita mau menjelaskan dari rantaian latar belakang tadi sehingga urgensinya adalah kami mau mengembangkan judul soal pengembangan soal PISA untuk ya tadi untuk literasi gitu. Itu ya saya untuk pendahuluannya saya bisa kasih nilai berapa ya? Saya belum baca secara spesifik ke satu-satu, tapi saya bisa kasih nilai 80 lah cukup. Jadi kalau nanti diperbaiki lebih lanjut, saya baca lebih lanjut, cukup lah untuk di publish. Tolong tambahkan sumbernya itu jangan sumber nasional aja, sumber nasional semakin banyak citasinya semakin bagus, minimal 25. Saya kan belum cek satu-satu ya. Oke ya, cukup bagian pendahuluan. Tolong timnya diperbaiki. Lanjut ke metode. Baik, Ibu. Oke, untuk metode penelitian, ini ada tujuan dari pengembangan soal ini. Terus di bawahnya itu ada objek penelitiannya juga. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mencangkup set validation, bantuan, spec review, small group, and type test. Terus ada beberapa evaluasi awal yang dilakukan meliputi evaluasi subjek penelitian, evaluasi kurikulum, evaluasi konteks. Selanjutnya itu ada tahapan pada saat expect review atau evaluasi ahli. Nah, setelah itu ada self-validation yang disimpulkan bahwa draft yang telah dibuat mencapai tahap pembuatan instrumen. Dalam paragraf selanjutnya, dalam evaluasi terhadap pembentukan langkah awal adalah peneliti mengevaluasi dan memeriksa draft dengan mendapatkan validasi dari rekan-rekan. Jadi untuk hasil, untuk metode dari yang telah kita lakukan itu dimasukkan ke dalam metode ini. Bagaimana pada saat kita self-validation, pada saat kita one-to-one, dan lainnya. Lanjut. Jadi pada saat metode ini ada jenis penelitiannya, objek penelitiannya, data dan sumber datanya, ada mungkin nanti bakal ditambahkan waktu penelitiannya. Mungkin itu saja, Bu, untuk di tahap metode. Oke. Untuk soalnya, untuk bagian metodenya, kelompok ini mendengarkan saran saya, bagus, sudah ditambahkan diagramnya. Ini diagram yang dimaksud, begitu. Kemudian ada pakai, bentar ya. Mungkin boleh ditambahkan kata-kata yang tesmer itu loh. Yang di kelompok ini tadi, baru di bawahnya buat, oh sudah ada ya, oke, di gambarnya sudah ada, oke, sip. Ke bawah lagi kata-kata draft tuh ganti dengan prototype. Draft 1 maksudnya soal draft 1 kan? Ya, kata-kata draft itu ganti dengan kata-kata prototype 1, prototype 2.
Baik, Ibu. Field test, sampai field test ya, oke. Nggak ada kendala lagi, itu aja yang perlu ditambah tadi. Kata draft itu ganti di prototype, kemudian evaluasi tahap pembentukan. Oh, bagian ini, bagian kalian pakai proses validasi nggak? Halo, kelompok ini pakai proses validasi nggak? Iya, Ibu. Validasi. Validasinya ke siapa? Apa, Ibu? Proses validasinya ke siapa? Untuk validasinya itu ada self-validasi dari teman kelompok kami sendiri. Dan selanjutnya itu ada validasi dari soal-soal yang dikasihkan ke kelas Palembang, Ibu. Oh tidak, validasi. Jadi ada tahap yang kalian mungkin kelewat. Perlu yang namanya validasi oleh validator. Ada nggak yang memvalidasi? Nggak ada ya, oke. Itu dulu nanti untuk metodenya saya langsung ke siapa nih yang buat bagian metodenya? Kami semuanya ngerjain bareng-bareng, Ibu. Oh, bareng-bareng. Mana ya? Coba saya lihat dulu. Kalau misalkan saya tadi tanya kelompok 9 sudah selesai enggak mereka penulisannya? Udah sampai mana? Kalau misalkan kelompok 9 masih komentar, ya mungkin artikel yang kelompok ini nanti bisa kita review lebih mendalam lagi. Ini kan review secara menyeluruh lebih mendalam lagi ya. Kalau misalkan perbaikannya sedikit, enggak apa-apa kelompok ini saja yang publish duluan gitu. Kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Itu dulu untuk yang secara general ya. Nanti coba dikirimkan artikelnya biar saya baca lebih lanjut. Hasil dan penelitiannya gimana? Halo? Ya, Ibu. Ini untuk hasil dan penelitiannya. Di awal itu ada pada saat pengembangan ini dihasilkan 5 soal matematika. Jadi pada saat kami mengambil soal tipe PISA itu ada 5 soal terdiri dari level 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan selanjutnya itu ada hasil dari self-validation-nya, itu bisa dilihat di layar share screen. Nah, mungkin draftnya itu bakal kami ubah juga. Konteksnya saintifik. Bisa dilihat teman-teman untuk soal PISA matematika dari kelompok kami pada soal nomor 1, yaitu untuk level 2. Ya, mungkin lanjut, Ki. Nah, ini Oke. untuk Sebentar. Ada kuliah lagi ya jam 10 katanya geometri Euclid ya? iya, Ibu. Betul ya? Ada kuliah lagi ya jam 10. Untuk kelompok ini, tadi saya udah lihat pendahuluan, kemudian pendahuluan sama metodenya sudah cukup bagus. Jadi untuk kelompok 1, kita lanjutkan lagi nanti untuk presentasi paparannya itu di minggu depan. Jadi kirimkan saja dulu artikelnya sesudah perkuliahan ini. Nanti saya baca betul-betul, kemudian saya kasih masukan. Kalau memang ya sudah memang perbaikannya sedikit ya bisa dalam minggu ini publish gitu. Jadi selesai gitu untuk proyek evaluasi pembelajaran matematika. Tuh, ya kelompok lain harapannya juga bisa mengikuti gitu, semangat supaya bisa menyelesaikan proyek ini. Saya tahu ada yang kuliah jam 10, jadi alangkah lebih baik kita selesai dulu untuk jam perkuliahannya, kita lanjut ke minggu depan. Kelompok 1 nanti sesuai dengan pesan saya, kirimkan artikelnya, saya baca lebih lanjut sehingga bisa saya kasih masukan yang lebih spesifik, lebih detail lagi apa yang perlu ditambahkan. Oke ya? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, cukup dulu. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Ibu. Oke, belum ada. Oke,
bagus ya untuk kerja kelompok 1. Sudah progres artikelnya udah cukup bagus. Untuk kelompok yang lain harapannya bisa mengikuti juga. Terima kasih untuk waktunya. Pagi ini kita bisa berkuliah evaluasi pembelajaran matematika. Jadi nanti siang kita tidak perlu lagi untuk kuliah. Kita lanjutkan di minggu depan. Minggu depan itu pertemuan 16. Agendanya adalah paparan dari artikel yang sudah disusun. Artinya kelompok yang sudah paparan, harapannya mereka bisa publish gitu. Kelompok yang belum paparan bukan berarti belum bisa publish ya. Artinya harus bisa mengejar sehingga di pertemuan 16 itu ya tinggal beberapa kelompok. Kelompok yang di pertemuan 16 tidak paparan, tidak ada konfirmasi, sama seperti kalian akan sibuk UAS, saya juga akan sibuk untuk kegiatan yang lain. Jadi tolong jangan salahkan saya kalau nanti di akhir-akhir saya susah juga untuk dihubungi dan kalian juga nanti bisa jadi akan sulit juga untuk dihubungi terkait dengan proyek EPM. Untuk kelompok yang tidak publikasi, tidak ada kejelasan sampai mana artikelnya, mohon maaf saya akan sampaikan saja, Prof, ini sampai di pertemuan 16 memang tidak ada progresnya sehingga langsung saja ke pengampu mata kuliah utamanya. Itu saya bisa membantunya sampai di pertemuan 16. Kalau ada kendala terkait judul ataupun apa yang dituliskan, saya siap membantu. Saya tutup dulu perkuliahannya. Makasih semua. Mudah-mudahan saran saya dan maksud saya yang baik itu tidak dilihat dengan cara yang negatif. Makasih semua. Saya izin live dari ruangan Zoom. Semoga perkuliahan yang selanjutnya juga lancar. Makasih. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih, Bu.